Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Insya Allah hari ini kita akan membahas topik lanjutan dari gangguan sistem integumen. Yang sebelumnya kita sudah bahas anatomi fisiologi, penata laksanaan medis. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen asuhan keperawatan gangguan sistem integumen. Namun seperti biasanya sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memulai diskusi ataupun pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 8 topik asuhan keperawatan, di mana topik ini merupakan kelanjutan dari pokok bahasan sebelumnya tentang patofisiologi dan penata laksanaan medis, yakni tentang asuhan keperawatan pasien luka bakar, pasien herpes, pasien dermatitis, morbus Hansen, pasien infeksi menular seksual, pasien dengan akne, pasien dengan tinea, dan pasien pediculosis dan dandruff. Topik yang pertama kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pasien luka bakar. Baik, kita awali dengan pengkajian. Pengkajian pasien dengan luka bakar, ada banyak hal yang perlu kita kaji. Yang pertama tentang biodatanya, kedua keluhan utama, ketiga riwayat penyakit sekarang, keempat riwayat penyakit masa lalu. Ada juga kita harus kaji riwayat penyakit keluarga, pola aktivitas dasar learning, riwayat psikososial, aktivitas dan istirahat, kebutuhan cairannya, sirkulasi, dan lain sebagainya. Yang pertama tentang biodata. Biodata itu terdiri atas nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, tanggal masuk rumah sakit, dan informan apabila dalam melakukan pengkajian kita perlu informasi selain dari klien. Keluhan utama biasanya yang dirasakan oleh klien dengan luka bakar adalah nyeri dan sesak nafas. Riwayat penyakit sekarang, gambaran keadaan klien mulai terjadinya luka bakar, penyebab lamanya kontak, pertolongan pertama yang dilakukan, serta keluhan klien selama menjalani perawatan. Lalu, riwayat penyakit masa lalu adalah riwayat penyakit yang mungkin pernah diderita oleh klien sebelumnya, atau klien pernah menerima atau pernah mengalami luka bakar. Risiko kematian akan meningkat jika klien mempunyai riwayat penyakit kardiovaskuler, paru, DM, neurologis, atau penyalahgunaan obat dan alkohol. Riwayat penyakit keluarga merupakan gambaran keadaan kesehatan keluarga dan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan klien, meliputi jumlah anggota keluarga, kebiasaan keluarga mencari pertolongan, tanggapan keluarga mengenai masalah kesehatan, serta kemungkinan penyakit turunan. Pola ADL meliputi kebiasaan klien sehari-hari di rumah dan juga ketika klien di rumah sakit. Apabila terjadi perubahan pola, menimbulkan masalah bagi klien. Riwayat psikososial, pada klien yang luka bakar sering muncul masalah konsep diri. Selain itu, masalah body image yang disebabkan karena fungsi kulit sebagai kosmetik mengalami gangguan perubahan. Lalu, kaji juga terkait dengan aktivitas dan istirahat. Tanda-tanda yang muncul biasanya penurunan kekuatan, penurunan tahanan, keterbatasan rentang gerak pada area yang sakit, gangguan massa otot, dan perubahan tonus. Kaji juga di area sirkulasi. Biasanya terjadi hipotensi atau shock.
Ada juga terjadi penurunan nadi perifer distal pada ekstremitas yang cedera. Lalu vasokonstriksi perifer umum dengan kehilangan nadi, kulit putih, dan dingin. Terjadi juga takikardi, disritmia, dan pembentukan edema jaringan. Lalu kaji juga terkait dengan integritas ego. Gejala yang sering muncul pada integritas ego adalah masalah tentang keluarga, pekerjaan, keuangan, dan kecacatan. Tanda-tandanya ansietas, menangis, ketergantungan, menyangkal, menarik diri, dan marah. Lalu di eliminasinya, tanda yang muncul biasanya haluaran urin menurun atau tidak ada. Dan ini terjadi pada fase darurat. Warna urin mungkin hitam, kemerahan. Hal ini dimungkinkan karena terjadi mioglobin dan mengindikasikan kerusakan otot bagian dalam. Lalu kemungkinan juga terjadi diuresis. Kemudian terjadi penurunan bising usus atau bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian kaji juga yang terkait dengan makanan atau cairan. Tanda-tandanya edema jaringan umum, anoreksia, mual atau muntah. Di area neurosensori, gejala yang sering muncul adalah kesemutan. Tanda-tandanya ada perubahan orientasi, afek, perilaku, penurunan refleks tendon, dan kemungkinan terjadi kejang. Ya. Ada juga kerusakan retinal sehingga mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Selanjutnya yang perlu dikaji adalah nyeri atau kenyamanan. Biasanya pada nyeri derajat pertama, bila disentuh, ditekan, atau adanya gerakan udara ataupun perubahan suhu, itu muncul reaksi nyeri. Kemudian di pernafasan, gejalanya karena klien punya riwayat terkurung dalam ruangan tertutup dan terpajan lama, kemungkinan terjadi cedera inhalasi. Tanda-tanda yang muncul ada serak, ada batuk, mengi, ada partikel karbon dalam sputum, ketidakmampuan menelan, dan sianosis. Lalu kaji juga di area keamanan. Di keamanan bisa Anda lihat kulit secara umum. Kemudian Anda lihat hal-hal yang terkait dengan penyebab terjadinya luka bakar. Misalnya karena cedera api, karena cedera kimia, atau karena cedera listrik. Karena 3 hal ini dapat menimbulkan berbagai macam gejala yang terkait dengan luka bakar. Selanjutnya, selain pengkajian secara anamnesa, lakukan juga pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik dengan melihat keadaan umum klien. Umumnya, klien datang dengan keadaan kotor dan mengeluh panas, sakit, dan juga gelisah. Bahkan sampai menimbulkan penurunan tingkat kesadaran.
Lalu kaji juga tanda-tanda vital klien. Biasanya muncul tekanan darah menurun, nadinya cepat, suhunya dingin atau hipotermi, pernafasannya lemah, sehingga tanda tidak adekuatnya pengembalian darah pada 40 jam pertama. Lakukan juga pemeriksaan kepala dan leher. Cek bagian kepala, mata, hidung, mulut, telinga, dan leher. Di kepala dan rambut, Anda catat bentuk kepalanya, penyebaran rambutnya, perubahan warna rambut, adanya lesi, grit, dan luas luka bakar. Mata, catat kesimetrisannya, kelengkapannya. Adakah edema? Lalu cek kelopak matanya, adakah lesi? Adakah benda asing yang menyebabkan gangguan penglihatan? Dan apakah terjadi bulu mata yang rontok karena air panas atau bahan kimia atau bahan-bahan lain yang menyebabkan luka bakar? Hidung, catat adanya perdarahan, mukosa yang kering, sekret, sumbatan, atau bulu hidung yang rontok. Cek juga mulut, apakah terjadi sianosis, kebiruan pada bibir. Biasanya penyebabnya karena suplai oksigen yang menuju ke otak. Bibirnya terlihat kering atau tidak? Biasanya kalau kering ini karena intake cairan yang kurang atau adanya dehidrasi karena berada di daerah yang panas atau terkurung di tempat yang panas. Kemudian telinga, catat bentuknya. Apakah terjadi gangguan pendengaran karena benda asing? Adakah perdarahan dan serumen? Cek juga lehernya. Catat posisi trakea, denyut nadi, ya. Lalu cek juga apakah terjadi peningkatan kompensasi untuk mengatasi kekurangan cairan. Lakukan juga pemeriksaan fisik daerah torak atau dada, abdomen, urogenital, muskuloskeletal, dan lakukan juga pemeriksaan neurologi. Pada saat lakukan pemeriksaan torak, inspeksi bentuk toraknya, irama pernafasannya, apakah irregular, bagaimana ekspansi dadanya, apakah vokal fremitusnya berkurang. Biasanya vokal fremitus yang berkurang getarannya ini karena cairan yang masuk ke dalam paru. Auskultasi juga suara parunya. Adakah suara nafas tambahan seperti ronchi? Lalu Anda lakukan pemeriksaan abdomen. Inspeksi bentuk perutnya, membuncit karena kembungkah, palpasi adanya nyeri. Kemungkinan bila muncul nyeri di area epigastrium ini mengindikasikan adanya gastritis. Lalu cek juga urogenital. Kaji kebersihannya, ya. Lalu adakah lesi? Adakah luka bakar di area genitalia? Karena ini merupakan juga sumber infeksi. Lalu adakah indikasi untuk dipasang kateter? Kemudian kaji juga muskuloskeletal. Catat adanya atrofi, amati kesimetrisan ototnya. Bila terdapat luka baru pada muskuloskeletal, kekuatan otot menjadi menurun karena nyeri. Kemudian kaji juga neurologinya. Kaji tingkat kesadaran klien dengan dinilai menggunakan GCS. Nilai bisa saja menurun karena suplai darah ke otak berkurang. Kemudian lakukan juga pemeriksaan pada integumen.
Caranya dengan rule of 9. Ini merupakan cara yang paling mudah dan sering digunakan pada pasien dewasa. Pembagian rule of 9, 9% pada kepala dan leher, ekstremitas kanan 9%, ekstremitas kiri 9%, total 18%. Badan di bagian depan 18%, itu terbagi menjadi 2, dada dan perut. Untuk bagian belakang total 18%. Punggung bagian atas 9%, bagian bawah 9%. Ekstremitas bawah sama 18. Kemudian daerah genitalia 1%. Ini merupakan rumus rule of 9 untuk pasien dewasa. Kemudian diagnosa keperawatan yang sering muncul pada luka bakar. Yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan. Kriteria hasil yang diharapkan, klien menyatakan nyeri berkurang atau terkontrol, menunjukkan ekspresi wajah atau postur tubuh rileks, berpartisipasi dalam aktivitas dari tidur atau istirahat dengan tepat. Intervensinya, tutup luka sesegera mungkin. Lalu, ubah pasien yang sering dan rentang gerak aktif dan pasif sesuai indikasi. Lalu, pertahankan suhu lingkungan yang nyaman, kaji keluhan nyeri, dorong ekspresi perasaan tentang nyeri, dorong penggunaan teknik manajemen stres ataupun nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa yang kedua yakni kerusakan integritas kulit berhubungan dengan trauma. Kriteria hasil yang diharapkan, klien menunjukkan regenerasi jaringan. Yang kedua, mencapai penyembuhan tepat waktu pada area luka bakar. Intervensinya diantaranya yakni kaji atau catat ukuran warna kedalaman luka. Lalu berikan perawatan luka bakar yang tepat dan tindakan kontrol infeksi. Diagnosa yang ketiga yakni risiko tinggi kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan melalui rute abnormal luka. Kriteria hasilnya menunjukkan perbaikan keseimbangan cairan dibuktikan oleh haluaran urin individu, tanda-tanda vital stabil, membran mukosa lembab. Intervensinya, awasi tanda-tanda vital, awasi haluaran urin dan berat jenis, perkirakan drainase luka dan kehilangan yang tak tampak, timbang berat badan tiap hari, selidiki perubahan mental, observasi distensi abdomen, dan kolaborasi kateter urin. Untuk rasionalnya, Anda bisa baca sendiri di dalam slide ini. Saya memang sengaja menyiapkan materi lengkap supaya Anda semua bisa membaca ulang materi yang ada. Jadi saya tidak menyiapkan poin-poin, tetapi yang saya sediakan adalah materi lengkap di dalam PowerPoint ini. Kemudian diagnosa berikutnya yaitu risiko tinggi terhadap infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat, kerusakan perlindungan kulit. Kriteria hasilnya adalah tidak ada tanda-tanda infeksi. Intervensinya, implementasikan teknik isolasi yang tepat sesuai indikasi. Yang kedua, tekankan pentingnya teknik cuci tangan yang baik untuk semua individu yang kontak ke pasien. 3. Cukur rambut di sekitar area yang terbakar meliputi 1 inci dari batas yang terbakar. Berikutnya, periksa area yang tidak terbakar. Lalu, bersihkan jaringan nekrotik yang lepas dengan gunting dan forceps dan kolaborasi pemberian antibiotik.
Diagnosa yang berikutnya yaitu kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan dan ketahanan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu yang pertama, pertahankan posisi tubuh dengan tepat. Lalu, melakukan latihan rentang gerak secara konsisten. Kemudian instruksikan dan bantu dalam mobilitas. Misalnya tingkat walker secara tepat. Diagnosa yang keenam yakni perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan status hipermetabolik. Intervensi yang bisa diberikan yang pertama yakni auskultasi bising usus, pertahankan jumlah kalori berat, timbang berat badan tiap hari, awasi massa otot atau lemak subkutan sesuai indikasi, berikan makan dan makanan sedikit tapi sering. Diagnosa yang ketujuh yakni risiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan interupsi aliran darah. Intervensinya yaitu tinggikan ekstremitas yang sakit dengan tepat dan pertahankan penggantian cairan. Yang kedelapan, ansietas berhubungan dengan krisis situasi atau kecacatan. Intervensi yang diberikan, berikan penjelasan dengan sering dan informasi tentang prosedur perawatan. Libatkan pasien atau orang terdekat dalam proses pengambilan keputusan kapanpun, dan dorong pasien untuk bicara tentang luka bakar bila siap. Diagnosa yang terakhir yang mungkin muncul pada pasien dengan kombustio yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan krisis situasi kecacatan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji makna kehilangan atau perubahan pada pasien atau orang terdekat. 2. Bersikap realistik dan positif selama pengobatan pada penyuluhan kesehatan dan menyusun tujuan dalam keterbatasan. 3. Berikan harapan dalam parameter situasi individu. Jangan memberikan keyakinan yang salah. Demikian asuhan keperawatan dengan masalah kombustio. Selanjutnya kita akan bahas asuhan keperawatan pasien dengan masalah herpes. Pada pasien herpes kita lakukan dahulu yakni pengkajian. Pengkajian meliputi biodata, riwayat kesehatan, dan pola kehidupan. Selanjutnya kita lakukan pengkajian fisik. Biodata, apa saja yang perlu dikaji dalam biodata, yaitu kita harus tahu mengenai identitas pasien. Hal-hal yang perlu kita kaji antara lain nama, alamat, usia, tanggal masuk rumah sakit. Ini penting dikaji ketika klien masuk di rumah sakit. Lalu kita harus tanyakan juga siapa penanggung jawab pasiennya. Kemudian riwayat kesehatan yang perlu kita kaji yaitu keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat psikososial. Keluhan utama, gejala yang sering muncul yaitu klien biasanya mengatakan nyeri pada lesi yang timbul atau gatal-gatal pada daerah yang terkena herpes. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, penderita merasakan nyeri yang hebat terutama pada area kulit yang mengalami peradangan berat. Lalu kita perlu juga mengkaji riwayat penyakit keluarga. Tanyakan pada keluarga ya, apakah di antara keluarga ada yang menderita penyakit yang serupa, karena ini merupakan penyakit yang disebabkan karena infeksi virus. Kemudian riwayat penyakit dahulu. Apabila ini merupakan riwayat penyakit dahulu, kita perlu tanyakan misalnya kaitannya dengan pengobatan yang pernah dia lakukan.
Kemudian riwayat psikososial, kaji respon pasien terhadap penyakit yang dideritanya. Lalu kaji pula pola kehidupan klien yang meliputi kaji aktivitas dan istirahat klien, kaji pola nutrisi dan metabolik klien, kaji juga pola aktivitas dan latihannya, serta pola hubungan dan peran. Lakukan pengkajian fisik ya. Lakukan pengkajian secara umum dahulu, meliputi kaji tingkat kesadaran klien dan tanda-tanda vital klien. Lalu lakukan pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai dengan ujung kaki. Kepala, inspeksi bentuk kepala dan kulit kepala. Lalu lakukan pemeriksaan rambut, meliputi warna rambut, tidak adanya bau pada rambut, lalu keadaan rambut itu tertata rapi atau tidak. Mata, kaji posisinya apakah simetris, lalu kaji pupilnya, adakah massa atau nyeri tekan pada palpasi mata, lalu adakah penurunan penglihatan. Kaji juga di penciuman. Kita kaji posisi sektum naso, harusnya tepat berada di tengah. Tidak terdapat sekret, tidak terdapat lesi, dan tidak terdapat hiposmia. Atau kelainan penciuman lainnya, misalnya anosmia, parosmia, atau kakosmia. Kaji juga bagian telinga pasien ya. Inspeksi daun telinga dan juga inspeksi lubang telinga klien. Lakukan palpasi, adakah edema, adakah nyeri tekan. Lalu lakukan pemeriksaan pendengaran dengan tes audiometrik atau tes Weber dan tes Rino. Kemudian kaji juga mulut dan gigi klien. Yang normalnya harusnya mukosa bibir lembab, tidak ada pecah-pecah, warna gusinya merah muda, tidak terdapat perdarahan gusi, dan gigi bersih. Ini adalah nilai normalnya. Lalu leher, perhatikan posisi trachea, simetris atau tidak. Adakah pembesaran kelenjar tiroid? Adakah pembesaran vena jugularis? Adakah nyeri tekan? Lakukan pengkajian juga di torak. Inspeksi bentuknya, simetris atau tidak, bagaimana pernafasannya, dan apakah klien menggunakan otot bantu pernapasan. Di bagian abdomen, lakukan inspeksi. Normalnya bentuknya simetris dan tidak terdapat benjolan. Lakukan palpasi, ya, adakah nyeri tekan? Adakah massa? Adakah tanda-tanda asites? Adakah pembesaran hepar? Lalu lakukan perkusi. Normalnya adalah timpani. Kemudian reproduksi. Pada pemeriksaan genitalia pria, daerah yang perlu diperhatikan adalah bagian glans penis, batang penis, uretra, dan daerah anus. Sedangkan pada wanita, daerah yang perlu diperhatikan adalah labia mayora, labia minora, klitoris, introitus vagina, dan serviks. Jika timbul lesi, catat jenisnya, bentuknya, ukurannya, luas, warna, dan keadaan lesi. Palpasi kelenjar limforegional, periksa adanya pembesaran. Pada kasus tertentu akan terjadi pembesaran kelenjar limforegional. Lalu lakukan juga pengkajian ekstremitas. Normalnya tidak terdapat luka dan spasme otot. Kaji juga bagian integumen secara menyeluruh ya. Apakah ditemukan vesikel-vesikel berkelompok yang nyeri, udem di sekitar lesi, dan apakah juga muncul ulkus pada infeksi sekunder.
Kemudian pada herpes, diagnosa keperawatan yang sering muncul diantaranya gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan proses inflamasi virus, gangguan integritas kulit berhubungan dengan vesikel yang mudah pecah, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan sekunder akibat penyakit herpes, dan yang terakhir, potensial terjadi penyebaran penyakit berhubungan dengan infeksi virus. Lalu ini adalah kriteria hasil dan intervensi keperawatan yang bisa dilakukan untuk masalah-masalah keperawatan yang muncul pada pasien herpes. Yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri, ya. Tentu kriteria hasilnya adalah rasa nyeri berkurang, klien bisa istirahat dengan cukup dan ekspresi wajahnya tenang. Intervensi apa saja yang bisa diberikan? Di antaranya yaitu kaji kualitas dan kuantitas nyeri, kaji respon klien terhadap nyeri, jelaskan tentang progres penyakitnya, ajarkan teknik distraksi, hindari rangsangan nyeri, libatkan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik, dan kolaborasi pemberian analgetik sesuai dengan program. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan vesikel yang mudah pecah. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu tidak ada lesi baru, lesi lama mengalami involusi. Intervensi yang bisa diberikan yaitu kaji tingkat kerusakan kulit, jauhkan lesi dari manipulasi dan kontaminasi, kelola terapi topikal sesuai program, dan berikan diet tinggi kalori dan tinggi protein. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan penampilan. Kriteria hasil yang diharapkan yaitu klien mengatakan dan menunjukkan penerimaan atas penampilannya, menunjukkan keinginan dan kemampuan untuk melakukan perawatan diri, dan melakukan pola-pola penanggulangan yang baru. Intervensi yang bisa diberikan yaitu ciptakan hubungan saling percaya antara klien dan perawat, dorong klien untuk menyatakan perasaannya, jernihkan kesalahan konsepsi individu tentang dirinya, hindari mengkritik, jaga privasi dan lingkungan individu, berikan informasi yang dapat dipercaya, tingkatkan interaksi sosial, dorong klien untuk melakukan aktivitas, hindari sikap terlalu melindungi, dorong klien dan keluarga untuk menerima keadaan, beri kesempatan klien untuk berbagi pengalaman dengan orang lain, lakukan diskusi tentang pentingnya mengkomunikasikan penilaian klien, lalu dorong klien untuk berbagi rasa, masalah, kekhawatiran, dan persepsinya. Diagnosa yang berikutnya yaitu potensial terjadi penyebaran penyakit berhubungan dengan infeksi virus. Tujuannya yaitu setelah perawatan tidak terjadi penyebaran penyakit karena penyakit ini ditularkan melalui virus dari individu yang terinfeksi ke individu yang sehat. Intervensi yang bisa diberikan yaitu isolasikan klien, gunakan teknik aseptik dalam perawatannya, batasi pengunjung dan minimalkan kontak langsung, dan jelaskan pada klien atau keluarga proses penularannya untuk meminimalkan penularan. Kemudian, topik yang ketiga yang akan kita bahas adalah asuhan keperawatan pasien dengan dermatitis. Pada pasien dermatitis, lakukan pengkajian. Yang pertama, identitas pasien. Tanyakan nama, tanggal lahir, alamat, serta data-data lain yang diperlukan untuk mengetahui data demografi atau identitas pasien, termasuk siapa penanggung jawab pasien. Tanyakan juga keluhan utama. Biasanya pada pasien dermatitis mengeluhkan gatal dan rambutnya rontok. Lanjut, tanyakan riwayat kesehatan. Riwayat penyakit sekarang, ya, Anda tanyakan sejak kapan pasien merasakan keluhan seperti yang ada pada keluhan utama, dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulangi keluhan-keluhan tersebut. Tanyakan juga riwayat penyakit dahulu. Apakah pasien pernah menderita penyakit yang sama atau gangguan kulit lain yang serupa. Lalu tanyakan juga riwayat penyakit keluarga. Apakah di dalam keluarga ada yang menderita penyakit serupa. Kemudian tanyakan riwayat psikososial klien.
Apakah klien merasakan cemas yang berlebihan? Apakah klien sedang mengalami stres? Lalu, tanyakan juga riwayat pemakaian obat. Apakah klien pernah menggunakan obat-obatan yang dipakai pada kulit? Atau pernahkah pasien mengalami alergi pada suatu jenis obat? Pola fungsional Gordon meliputi pola persepsi dan penanganan kesehatan, pola nutrisi metabolisme, pola eliminasi, pola aktivitas olahraga, pola istirahat dan tidur, pola kognisi dan persepsi pasien, pola persepsi dan konsep diri, pola peran hubungan, pola seksualitas atau reproduksi, pola coping toleransi stres, dan pola keyakinan nilai. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan dermatitis diantaranya kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan pada kulit. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas. Yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan pruritus. Yang keempat, gangguan citra tubuh berhubungan dengan penampakan kulit yang tidak bagus. Yang kelima, kurang pengetahuan tentang program terapi berhubungan dengan kurangnya informasi. Kemudian, intervensi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah keperawatan ini diantaranya untuk diagnosa yang pertama, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kekeringan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu lakukan inspeksi lesi setiap hari, pantau adanya tanda-tanda infeksi, ubah posisi pasien tiap 2-4 jam, bantu mobilitas pasien sesuai kebutuhan, pergunakan sarung tangan jika merawat lesi, sampai dengan oleskan atau berikan salep atau krim yang telah diresepkan 2 atau 3 kali per hari. Diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan penurunan imunitas. Intervensi yang bisa diberikan yaitu lakukan teknik aseptik dan antiseptik dalam melakukan tindakan pada pasien. Ukur tanda-tanda vital tiap 4 sampai dengan 6 jam sekali. Observasi adanya tanda-tanda infeksi, batasi jumlah pengunjung, kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet TKTP, libatkan peran serta keluarga dalam memberikan bantuan pada klien, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan pola tidur berhubungan dengan pruritus. Intervensi yang bisa diberikan yaitu menjaga kulit agar selalu lembab, determinasi efek-efek medikasi terhadap pola tidur, jelaskan pentingnya tidur dengan adekuat, fasilitasi untuk mempertahankan aktivitas sebelum tidur, ciptakan lingkungan yang nyaman, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat tidur. Diagnosa yang keempat, gangguan citra tubuh berhubungan dengan penampakan kulit yang tidak bagus. Kaji adanya gangguan citra diri, identifikasi stadium psikososial terhadap perkembangan, berikan kesempatan pengungkapan perasaan, nilai rasa keprihatinan dan ketakutan klien, dukung upaya klien untuk memperbaiki citra diri seperti merias dan merapikan diri, mendorong sosialisasi dengan orang lain. Lalu, diagnosa yang terakhir yaitu kurang pengetahuan tentang program terapi berhubungan dengan kurangnya informasi. Kaji apakah klien memahami dan mengerti tentang penyakitnya. Jaga agar klien mendapatkan informasi yang benar dengan memperbaiki kesalahan konsepsi atau informasi. Peragakan penerapan terapi seperti mandi dan menggunakan obat-obatan lainnya. Nasihati klien agar selalu menjaga higien pribadi juga lingkungannya. Berikut merupakan asuhan keperawatan yang terfokus untuk pasien dengan dermatitis.
Fokusnya adalah dengan pemberian informasi untuk perawatan sendiri di rumah. Yang pertama terkait dengan obat-obatan atau terapi yang diberikan. Sampaikan bahwasanya obat-obatan atau terapi ini bukanlah menyembuhkan, tetapi hanya mengurangi gejala saja. Lalu, sampaikan bahwa kulit yang kering itu meningkatkan pruritus, dan pruritus ini akan menstimulasi untuk menggaruk, dan garukan ini akan berisiko ekskoriasi atau timbulnya lesi, dan lesi ini akan meningkatkan risiko infeksi. Lalu sampaikan juga apakah klien perlu mengubah diet atau lingkungan untuk menghindari zat-zat yang menyebabkan gangguan integumen, misalnya dengan menghindari kontak alergen. Lalu ketika klien menggunakan steroid, sampaikan ke klien untuk menggunakan selapis tipis pada kulit yang lembab, dan lakukan ini sehabis mandi. Kemudian, bila luka ataupun lesi yang terjadi pada integumen harus dibalut, lakukan balutan yang eksklusif, misalnya dengan transparan film. Kemudian sampaikan juga apabila klien mendapatkan terapi kortikosteroid secara oral, pada saat meminum harus sesuai dengan instruksi atau advice atau sesuai dengan resep yang diberikan. Ada anjuran dilarang untuk berhenti mendadak pada saat mengkonsumsi obat ini. Kemudian hindari penggunaan steroid topikal di wajah lebih dari 2 minggu. Karena akan meningkatkan risiko sindrom adiksi steroid. Kemudian pada saat mengkonsumsi obat-obatan antihistamin yang mana obat ini akan menghindari garukan atau mempunyai efek kantuk, maka hindari meminum obat-obatan yang menyebabkan kantuk ini bersamaan dengan mengkonsumsi alkohol atau bersamaan dengan sedang proses aktivitas atau menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan bahas topik yang keempat, yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan morbus Hansen. Pada pasien morbus Hansen, lakukanlah pengkajian pada biodata, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, pola aktivitas sehari-hari. Lalu lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Untuk biodata, Anda harus mengkaji usia pasien, karena usia ini dapat memberikan petunjuk mengenai dosis obat yang akan diberikan ke pasien. Lalu kaji juga terkait dengan riwayat penyakit sekarang. Biasanya pasien dengan morbus Hansen datang berobat dengan keluhan adanya lesi, dapat tunggal ataupun multiple. Lalu bisa timbul juga nyeri tekan pada saraf. Kadang juga muncul demam ringan. Untuk riwayat kesehatan masa lalu, kaji bahwasanya apakah pasien pernah mengalami kondisi yang sama, apakah klien mengalami hal ini karena berbagai kondisi, misalnya dalam kondisi lemah, kehamilan, stres, atau pasca imunisasi. Untuk riwayat kesehatan keluarga, morbus Hansen merupakan penyakit menular yang menahun yang disebabkan oleh kuman kusta, yang masa inkubasinya diperkirakan 2-5 tahun. Jadi, salah satu anggota keluarga yang mempunyai penyakit morbus Hansen akan menularkan atau berisiko menularkan ke anggota keluarga yang lain. Riwayat psikososial,
Klien yang menderita morbus Hansen akan malu karena sebagian besar masyarakat akan beranggapan bahwa penyakit ini merupakan penyakit kutukan. Sehingga biasanya klien akan menutup diri dan menarik diri. Terkadang pasien sampai mengalami gangguan konsep diri. Ini merupakan salah satu permasalahan psikososial yang terkait dengan kejiwaan. Kaji juga pola aktivitas sehari-hari. Apakah morbus Hansen ini mengganggu aktivitas sehari-hari klien? Kemungkinan terganggunya aktivitas ini karena adanya kelemahan pada tangan dan kaki, atau bahkan kelumpuhan. Sehingga klien dengan morbus Hansen ini rentan mengalami ketergantungan pada orang lain, terutama dalam perawatan diri. Lakukan pemeriksaan fisik. Anda boleh melakukan pemeriksaan fisik head to toe. Ini saya hanya mencontohkan, ya. Lakukan pengkajian per sistem, atau Anda boleh mengkaji dengan model konsep pengkajian yang lain. Untuk sistem yang dikaji meliputi sistem penglihatan, sistem pernafasan, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, dan sistem persarafan. Sistem penglihatan, ya, biasanya adanya gangguan fungsi saraf tepi sensorik, kornea mata, anestesi, sehingga refleks kedip berkurang. Jika hal ini terjadi karena infeksi yang mengakibatkan kebutaan. Lalu sistem pernafasan. Biasanya klien dengan morbus Hansen hidungnya seperti pelana, dan biasanya juga mengeluhkan gangguan pada tenggorokan. Untuk di sistem muskuloskeletal, biasanya muncul gangguan fungsi saraf tepi motorik, adanya kelemahan atau kelumpuhan otot tangan dan kaki, dan jika hal ini dibiarkan maka akan menyebabkan atrofi. Kaji juga sistem integumen klien. Biasanya muncul kelainan berupa hipopigmentasi seperti panu, bercak eritem atau kemerahan, infiltrat, penebalan kulit, nodul, benjolan. Jika ada kerusakan fungsi otonom, terjadi gangguan kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan gangguan sirkulasi darah, sehingga kulit menjadi kering, tebal, mengeras, dan pecah-pecah. Rambut klien sering didapati kerontokan jika terdapat bercak. Selanjutnya yang dikaji adalah sistem persarafan. Sistem persarafan, ya, pada klien morbus Hansen sering muncul berbagai kerusakan. Kerusakan fungsi sensorik, kerusakan fungsi motorik, dan kerusakan fungsi otonom. Untuk kelainan fungsi sensorik biasanya menyebabkan terjadinya kurang atau mati rasa. Akibat dari mati rasa pada telapak tangan dan kaki, biasanya klien tidak merasakan adanya benturan terhadap trauma, sehingga tiba-tiba tangan atau kaki muncul luka. Biasanya pada kornea mata itu mengakibatkan kurang atau hilangnya refleks berkedip. Untuk fungsi motorik, biasanya kekuatan otot tangan dan kaki dapat menjadi lemah atau bahkan lumpuh. Dan karena tangan dan kaki ini mengalami kelemahan, lama-lama ototnya akan mengecil karena tidak dipergunakan.
Jari-jari tangan dan kaki menjadi bengkok dan akhirnya dapat terjadi kekakuan pada sendi. Dan bila hal ini terjadi pada mata, akan mengakibatkan mata tidak dapat dirapatkan. Lalu terkait dengan kerusakan fungsi otonom, biasanya klien mengalami gangguan pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, gangguan sirkulasi darah, sehingga kulit menjadi kering, menebal, mengeras, dan akhirnya dapat pecah-pecah. Diagnosa yang sering muncul pada klien Morbus Hansen. Yang pertama adalah kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan lesi dan proses inflamasi. Lalu yang kedua, gangguan rasa nyaman nyeri yang berhubungan dengan proses inflamasi jaringan. Yang ketiga, intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan fisik. Dan yang keempat, gangguan konsep diri yang berhubungan dengan ketidakmampuan dan kehilangan fungsi tubuh. Lalu kita akan bahas lebih lanjut yang terkait dengan intervensi keperawatan dari masalah-masalah keperawatan yang muncul pada klien Morbus Hansen. Intervensi keperawatan untuk masalah keperawatan yang pertama, kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan lesi dan proses inflamasi, yakni kaji, catat warna lesi, perhatikan jika ada jaringan nekrotik dan kondisi sekitar luka. Jika muncul jaringan nekrotik, maka lakukanlah debridement. Lalu yang kedua, berikan perawatan khusus pada daerah yang terjadi inflamasi. 3. Evaluasi warna lesi dan jaringan yang terjadi inflamasi. Perhatikan adakah penyebaran pada jaringan sekitarnya. Bersihkan lesi dengan sabun pada waktu direndam. Istirahatkan bagian yang terdapat lesi dari tekanan. Lalu untuk diagnosa yang berikutnya yaitu gangguan rasa nyaman nyeri. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya adalah observasi lokasi, intensitas, dan penjalaran nyeri. Observasi tanda-tanda vital, ajarkan dan anjurkan melakukan teknik distraksi dan relaksasi. Atur posisi senyaman mungkin, dan kolaborasi untuk pemberian analgesik sesuai dengan indikasi. Diagnosa yang ketiga, intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan fisik. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya yaitu pertahankan posisi tubuh yang nyaman, perhatikan sirkulasi gerakan kepekaan pada kulit, lakukan latihan rentang gerak secara konsisten, jadwalkan pengobatan dan aktivitas perawatan untuk memberikan periode istirahat, lalu dorong dukungan dan bantuan keluarga atau orang yang terdekat pada latihan. Diagnosa yang terakhir yang sering muncul yaitu gangguan konsep diri yang berhubungan dengan ketidakmampuan dan kehilangan fungsi tubuh. Intervensi yang dapat diberikan diantaranya adalah kaji makna perubahan pada pasien, terima dan akui ekspresi frustasi, ketergantungan, dan kemarahan pasien, perhatikan perilaku menarik diri yang timbul akibat gangguan ini. Yang ketiga, berikan harapan dalam parameter situasi individu, jangan memberikan keyakinan yang salah. Berikan penguatan positif, dan berikan kelompok pendukung untuk orang terdekat. Evaluasi yang diharapkan yaitu memiliki pemahaman terhadap perawatan kulit terutama pada penyakit kusta, mengikuti terapi dan dapat menjelaskan alasan terapinya, melaksanakan perawatan dan pembersihan lesi atau inflamasi sesuai dengan program, menggunakan obat yang sesuai dengan tepat, dan memahami pentingnya nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan kulit. Lalu topik yang selanjutnya kita akan bahas tentang asuhan keperawatan pasien IMS, meliputi pasien dengan sifilis dan gonorrhea. Ini dia, kita awali dengan pasien sifilis. Kita lakukan dulu pengkajian ya. Lakukan pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, status gizi, tinggi badan, berat badan, suhu, tekanan darah, nadi, dan respirasi. Lakukan pemeriksaan sistemik kepala meliputi mata, hidung, telinga, gigi, dan mulut, leher, apakah terdapat pembesaran tiroid atau tidak, tengkuk,
Lalu lakukan inspeksi dada, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Lakukan pemeriksaan genitalia ekstremitas atas dan bawah. Kemudian lakukan juga pemeriksaan penunjang, ya, meliputi pemeriksaan laboratorium kimia darah, ureum, kreatinin, GDS, analisa urin, darah rutin. Lalu diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien sifilis diantaranya: yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan adanya lesi pada jaringan. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya kaji riwayat nyeri dan respon terhadap nyeri, kaji kebutuhan yang dapat mengurangi nyeri, ciptakan lingkungan yang nyaman, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik. Diagnosa yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Intervensi yang dapat diberikan diantaranya observasi keadaan umum klien dengan tanda vital tiap 2 jam sekali, berikan antipiretik sesuai anjuran dokter, berikan kompres di dahi dan lengan, anjurkan agar klien menggunakan pakaian yang tipis dan longgar, berikan minum yang banyak pada klien. Diagnosa yang berikutnya adalah cemas berhubungan dengan proses penyakit. Intervensi yang dapat diberikan diantaranya kaji tingkat ketakutan dengan cara pendekatan dan bina hubungan saling percaya, pertahankan lingkungan yang tenang dan aman, libatkan klien dan keluarga, ajarkan penggunaan relaksasi, dan beritahu tentang penyakit klien dan tindakan yang akan dilakukan secara sederhana. Berikutnya kita akan bahas tentang gonorrhoe. Mulai dari pengkajian, kita kaji data secara subjektif. Biasanya akan muncul masalah, keluhan, nyeri ketika berkemih dan desakan untuk berkemih, keluarnya cairan nanah dari saluran kencing, demam, lalu penderita akan merasa tidak nyaman di sekitar anusnya dan dari rektumnya keluar cairan. Daerah sekitar anus tampak merah dan kasar serta tinja terbungkus oleh lendir dan nanah. Pasien yang datang dengan awitan gejala akut mengeluh lemah, nyeri lokal, demam, dan keluarnya nanah dari lubang saluran kencing. Riwayat psikososialnya, pasien seringkali bertanya-tanya tentang pengobatan, perawatan, dan ramalan penyakitnya. Untuk data objektifnya meliputi daerah sekitar anus akan tampak merah dan kasar, serta tinja terbungkus oleh lendir dan nanah. Sediaan langsung dengan pewarnaan gram akan ditemukan di Phlococcus gram negatif. Lakukan kultur, tes definitif, tes beta-laktamase, dan tes Thomson. Diagnosa yang sering muncul diantaranya nyeri berhubungan dengan reaksi inflamasi. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya kaji secara komprehensif tentang nyeri meliputi lokasi, karakteristik, dan onset, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor-faktor presipitasi. Observasi isyarat-isyarat nonverbal dari ketidaknyamanan, khususnya ketidakmampuan untuk komunikasi secara efektif. Gunakan komunikasi terapeutik agar klien dapat mengekspresikan nyerinya. Berikan dukungan terhadap klien dan keluarganya. Kolaborasi dalam pemberian analgesik sesuai dengan anjuran. Diagnosa yang kedua yaitu hipertermi berhubungan dengan proses inflamasi. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya monitor vital sign, monitor suhu minimal 2 jam, tingkatkan intake cairan dan nutrisi, selimuti klien untuk mencegah hilangnya panas tubuh, kompres klien pada lipat paha dan aksila, berikan antipiretik bila perlu. Diagnosa yang ketiga yaitu perubahan pola eliminasi urin berhubungan dengan proses inflamasi. Intervensi keperawatan yang bisa diberikan yaitu pantau eliminasi urin, pantau spesimen urin pancar tengah untuk urin analisis, ajarkan pasien dengan keluarga tentang tanda dan gejala infeksi saluran kemih, sarankan pasien untuk minum sebanyak 3000 cc per hari,
dan rujuk pada ahli urologi bila penyebab akut ditemukan. Diagnosa yang keempat yaitu resiko penularan berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang sifat menular dari penyakit. Intervensi yang dapat diberikan diantaranya berikan pendidikan kesehatan kepada klien dengan menjelaskan tentang bahaya penyakit menular, pentingnya mematuhi pengobatan yang diberikan, jelaskan cara penularan PMS dan perlunya untuk setia pada pasangan, dan hindari hubungan seksual sebelum sembuh dan memakai kondom jika tidak dapat menghindarinya. Diagnosa yang terakhir yang sering muncul yaitu harga diri rendah berhubungan dengan penyakit. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya bantu individu dalam mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaannya, dorong klien untuk membayangkan masa depan dan hasil positif dari kehidupannya, perkuat kemampuan dan karakter positif, misalnya hobinya, keterampilan, penampilan, pekerjaan yang dimilikinya. Bantu klien menerima perasaan positif dan negatif, bantu dalam mengidentifikasi tanggung jawab sendiri dan kontrol situasi. Topik yang selanjutnya yaitu asuhan keperawatan akne ya. Untuk akne biasanya masalah yang sering muncul adalah malu ya. Lakukan bina hubungan saling percaya ke pasien. Misalnya dengan lakukan penyuluhan tentang penyebab dan cara perawatan kulit dan cara perawatan lesi akne. Misalnya dengan cuci kulit dengan sabun ringan dan air minimal 2 kali per hari untuk menghilangkan minyak yang menumpuk. Cuci rambut dengan sampo cukup sering untuk mengurangi minyak. Makan dengan diet seimbang dan teratur. Pajankan kulit pada sinar matahari pagi kurang dari jam 9 pagi. Hindari terbakar sinar matahari langsung. Lakukan olahraga teratur dan tidur yang cukup. Hindari meletakkan tangan pada wajah. Jangan memencet jerawat karena hal ini dapat mendorong material jerawat lebih dalam. Lalu melakukan terapi secara teratur. Berikut diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien dengan akne. Kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan kulit kering, gangguan rasa nyaman dan penanggulangan pruritus inadekuat, risiko infeksi berhubungan dengan ekskoriasi kulit atau penurunan pertahanan terhadap virus, jamur, organisme Staphylococcus. Lalu gangguan citra tubuh berhubungan dengan lesi tubuh, respon signifikan dari orang lain terhadap penampilan diri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu masalah tinea. Biasanya diagnosa yang sering muncul yaitu nyeri berhubungan dengan adanya infeksi oleh jamur dermatofit. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya gunakan terapi distraksi dan metode peredaan nyeri lainnya, rendam air hangat, kolaborasi pemberian obat topikal maupun sistemik. Diagnosa yang kedua yang sering muncul yaitu gangguan citra diri berhubungan dengan perubahan warna pada kuku. Intervensi yang bisa diberikan yaitu beri penjelasan tentang perawatan diri atau pemberi perawatan, biarkan individu mengekspresikan perasaannya, dan siapkan orang terdekat terhadap perubahan fisik dan emosional. Selanjutnya tentang pedikulosis dan dandruff. Diagnosa keperawatan yang sering muncul diantaranya adalah gangguan rasa nyaman gatal berhubungan dengan infeksi kutu, gangguan body image berhubungan dengan adanya penyakit pedikulosis, risiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan terjadinya infeksi berat pada kulit, dan perubahan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan risiko penularan. Untuk diagnosa yang pertama, gangguan rasa nyaman gatal. Intervensi yang bisa diberikan diantaranya kaji kondisi kulit kepala, badan, dan pubis, anjurkan agar kulit pasien tetap kering, anjurkan pasien untuk menjaga kebersihan pakaian, alat mandi, tempat tidur, dan sisir, anjurkan untuk membersihkan kepala atau rambut minimal 2 kali seminggu, anjurkan untuk tidak menggaruk daerah yang gatal tetapi diusap, kolaborasi medis untuk pemberian obat untuk mengatasi rasa gatal. Yang kedua, diagnosanya yaitu gangguan body image berhubungan dengan adanya penyakit.
Intervensi yang bisa diberikan diantaranya beri motivasi untuk menerima keadaan dirinya, beri penjelasan bahwa penyakitnya dapat disembuhkan, jelaskan pentingnya perawatan kulit termasuk kepala, badan, dan pubis, berikan motivasi tentang percaya diri dan mencegah isolasi sosial. Diagnosa yang ketiga yaitu risiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan terjadinya infeksi berat pada kulit. Intervensi yang bisa diberikan, lakukan pengkajian kondisi kulit secara rutin, anjurkan untuk menjaga kulit agar tetap bersih, anjurkan untuk tidak menggaruk daerah yang gatal untuk mencegah terjadinya luka, anjurkan pasien untuk menggunakan sabun antiseptik, dan kolaborasi medis untuk mencegah infeksi berlanjut. Diagnosa yang terakhir yaitu perubahan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan risiko penularan. Intervensi yang bisa diberikan yaitu ajarkan pada pasien semua barang, handuk, perangkat tempat tidur yang mengandung kutu atau telurnya harus dicuci dengan air panas, sedikitnya suhunya 54 derajat Celcius, atau dicuci kering untuk mencegah infestasi ulang. Lalu ajarkan pada pasien keluarga bahwa perabot, permadani, dan karpet yang berbulu harus sering dibersihkan dengan vacuum cleaner. 3. Ajarkan pada pasien agar sisir dan sikat rambut harus didisinfeksi dengan sampo. Beritahu pada semua anggota keluarga yang berhubungan dengan pasien untuk diobati. Anjurkan pada keluarga untuk tidak menggunakan sisir pasien. Demikian materi manajemen asuhan keperawatan gangguan sistem integumen. Nah, ini berikut adalah referensi diantaranya dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian Anda bisa membaca ulang materi-materi ini ya pada link yang sudah saya sediakan ya. Insya Allah materi akan saya share di link yang tertera di deskripsi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.